Jelang putusan pra-peradilan, KPK hingga Polri diminta usut tuntas kasus Hasto. Pengunjuk rasa dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi menggelar aksi unjuk rasa di 3 titik Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan Kejaksaan Agung, Kejagung, di Jakarta. Hal itu dilakukan menjelang sidang putusan gugatan pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terhadap KPK atas penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan suap bersama Harun Masiku kepada anggota KPU RI Wahyu Setiawan dan perintangan penyidikan. Sidang putusan pra-peradilan Hasto Kristianto akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 13 Februari 2025. Perwakilan dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Fikriansyah meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara korupsi tersebut. Dia mendesak dugaan tindak pidana korupsi suap kepada mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan oleh Harun Masiku yang melibatkan Hasto agar dituntaskan. KPK telah mengungkapkan gamblang keterlibatan Hasto Kristianto diduga sebagai dalang dibalik kasus tersebut, ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 Februari 2025. Menurutnya, aparat penegak hukum jangan ragu untuk melakukan pengusutan tuntas kasus ini. Selain soal dugaan suap, Hasto juga dinilai melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Termasuk keterlibatan Hasto dalam upaya menghalang-halangi penangkapan Harun Masiku, tambahnya. Hasto dan KPK sama-sama optimistis menang. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Roni Talapesi meyakini pihaknya bakal menang gugatan pra-peradilan melawan KPK dalam sidang putusan gugatan pra-peradilan besok. Tentunya dengan ahli yang kami sudah sampaikan melalui agenda permohonan, kemudian pembuktian, lewat saksi fakta dan ahli yang kami sampaikan. Kami meyakini bahwa pra-peradilan ini akan dikabulkan, kata Roni, Rabu, 12 Februari 2025. Sementara itu, kuasa hukum Patra Zen menjabarkan hal-hal yang menguatkan permohonan pihaknya bakal dikabulkan majelis hakim. Pada hari ini kita sudah menyampaikan kesimpulan, 81 halaman yang pada pokoknya menyatakan penetapan tersangka Pak Hasto tidak sah, melanggar hukum, melanggar prosedur, kata Patra. Ia melanjutkan yang pertama alasan dan dasar hukumnya adalah penetapan Hasto dilakukan terlebih dahulu baru dikumpulkan alat buktinya. Kedua, dalam pemeriksaan pra-peradilan kemarin, terbukti alat-alat bukti yang disampaikan oleh termohon KPK adalah bukti-bukti yang dipergunakan untuk orang lain, terangnya. Kemudian kata dia bukti-bukti yang digunakan KPK juga berdasarkan sprindik orang lain. Bukti-bukti yang bahkan sudah diuji dalam persidangan tahun 2020. Ada 2 putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini juga yang telah memutus bahwa alat bukti yang dipergunakan orang lain tidak boleh digunakan untuk menetapkan tersangka. Di pengadilan ini juga sudah terbukti bahwa penetapan tersangka itu harus didahului oleh proses penyelidikan dan penyidikan, tandasnya. Pihak KPK juga meyakini hal serupa bakal menang pada sidang putusan pra-peradilan Hasto ini. Intinya seperti itu, bahwa besok intinya jadwal keputusan, kita hormati keputusan itu. Besok kita hadiri dan kita dengar bersama pertimbangan hakim peradilan ini terkait dengan perkara ini, kata PLT Kabiro Hukum KPK, Iskandar Marwanto kepada awak media di PN Jakarta Selatan. Iskandar mengungkapkan pihaknya optimis bakal menang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Hasto Kristianto. Ya, seperti yang kami sampaikan kemarin, tetap optimis. Bahwa kami memang sudah sampaikan di kesimpulan. Bahwa memang apa yang kami simpulkan hari ini, mewakili pembuktian kami di persidangan-persidangan sebelumnya, ungkapnya. Duduk perkara kasus Hasto. Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW.
Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A, atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21, atau pasal 13 U Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Laoli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa, 7 Januari 2025, tim penyidik juga sudah menggeledah 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Dari sana penyidik menyita alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik. Di jalan kami berdiri, suarakan kebenaran, takkan terhadapi mereka yang sembunyi di kegelapan. Suara rakyat menggema, menuntut keadilan, jangan biarkan hukum tunduk oleh kekuasaan. KPK terus maju, jangan goyah, jangan ragu, ungkap semua yang terlibat, jangan biarkan lolos satu. Usut tuntas, jangan mundur, tangkap semua yang bersekongkol dalam korupsi ini. Tak ada tempat bagi yang licik dan curang, hukum harus tegak, rakyat tak akan diam. Janji manis di layar kaca, dusta yang membara, mereka bersembunyi tapi kejahatan takkan sirna. Obstruction of justice tipu daya busuk, tapi rakyat melihat kami tak akan diam membisu. KPK terus maju, jangan goyah, jangan ragu, ungkap semua yang terlibat, jangan biarkan lolos satu. Usut tuntas, jangan mundur, tangkap semua yang bersekongkol dalam korupsi ini. Tak ada tempat bagi yang licik dan curang, hukum harus tegak, rakyat tak akan diam. Ini bukan panggung sandiwara, ini kenyataan. Kami berdiri tegak menolak kebusukan. Demi negeri, demi keadilan, koruptor harus dihukum, tak ada ampunan. Usut tuntas, jangan mundur, tangkap semua yang mencuri dari negeri ini. Hasto, Harun, semua yang terlibat, tak ada jalan keluar, hukum harus dijalankan. Hidup KPK, lawan korupsi.
akan diam. Janji manis di layar kaca, dusta yang membara. Mereka bersembunyi tapi kejahatan takkan sirna. Faction of justice, tipu daya busuk. Tapi rakyat melihat kami tak akan diam membisu. KPK terus maju, jangan goyah, jangan ragu. Bongkar semua yang terlibat, jangan biarkan lolos satu. Usut tuntas, jangan mundur. Takkan semua yang bersekongkol dalam korupsi ini. Para tak berpadi yang licik dan curang. Hukum harus tegak, rakyat tak akan diam. Janji manis di layar kaca, dusta yang membara. Mereka bersembunyi tapi kejahatan takkan sirna. Faction of justice, budaya busuk. Tapi rakyat melihat kami tak akan diam membisu. KPK terus maju, jangan goyah, jangan ragu. Bongkar semua yang terlibat, jangan biarkan lolos satu. Usut tuntas, jangan mundur. Takkan semua yang bersekongkol dalam korupsi ini. Para tak berpadi yang licik dan curang. Hukum harus tegak, rakyat tak akan diam. Dijalankan, lawan korupsi. Hidup KPK, lawan korupsi. Hidup KPK, lawan korupsi. Janji manis di layar kaca, dusta yang membara. Mereka bersembunyi tapi kejahatan takkan sirna. Faction of justice, budaya busuk. Tapi rakyat melihat kami tak akan diam membisu. Janji manis di layar kaca, dusta yang membara. Mereka bersembunyi tapi kejahatan takkan sirna. Takkan sirna. Faction of justice, tipu daya busuk. Tapi rakyat melihat, kami rakyat melihat. Kami rakyat melihat, kami rakyat melihat. Kami tak akan diam membisu. Ini bukan panggung sandiwara, ini kenyataan. Kami berdiri tegak membela kebusukan. Demi negeri, demi keadilan, koruptor harus dihukum, tak ada ampunan. Ampunan, hukum harus dijalankan. Ini bukan panggung sandiwara, ini kenyataan. Kami berdiri tegak menolak kebusukan. Demi negeri, demi keadilan, koruptor harus dihukum, tak ampunan. Usut tuntas, jangan mundur. Tangkap semua yang mencuri dari negeri ini. Hasto harus semua yang terlibat. Tak ada jalan keluar, hukum harus dijalankan. Hidup KPK, lawan korupsi. Hidupkan panggung sandiwara, ini kenyataan. Kami berdiri tegak menolak kebusukan. Demi negeri, demi keadilan.